SD Kristen Elim, apa kabarnya kakak? Yakin dan percaya adik-adik SD Kristen Elim baik-baik saja, karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai dengan aktivitas belajar mengajar kita, bahkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita datang di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur, kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkannya, sehingga dalam setiap aktivitas kita dipimpin oleh kuasa firman itu. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Inilah yang kurenungkan setiap hari. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai saat ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca kebenaran firman Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami baca pada pagi hari ini berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik SD Kristen Elim, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Kakak ulangi lagi, Matius pasal 27 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Kita baca bersama-sama, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua,
orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak punya kesalahan. Tetapi atas tuduhan daripada orang-orang yang banyak, daripada orang ahli-ahli Taurat, para tua-tua dan orang Farisi, akhirnya Tuhan Yesus harus mengambil hukuman atas dirinya. Sedangkan yang kita tahu Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan. Tetapi sudah kita bahas berulang-ulang kali, ketika Tuhan Yesus masih di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dan semuanya jadi menurut kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di dalam tangan Bapa. Karena itu adalah suatu pekerjaan. Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk membebaskan kita dari hukuman. Nah, adik-adik, yang perlu kita pelajari saat ini, pagi ini adalah Tuhan Yesus mengambil bagian kita manusia. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang harus dihukum. Sebenarnya kita yang harus menanggung hukuman kita akibat dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia dihadapkan ke pengadilan. Dia mengambil apa yang harus kita alami. Dia mengambil bagian kita. Di situ dikatakan di ayat 15, "Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Itu atas pilihan orang banyak." Jadi, siapa yang dibebaskan pada hari itu? Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Dia disebut Barabas karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Dan Pilatus pun mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan itu, dan mereka berkata bahwa bebaskan Barabas, salibkan Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Kita bisa mengambil apa yang terjadi yang sudah kita baca saat ini, yaitu sebenarnya Barabas harus dihukum karena dia terkenal sebagai orang yang jahat. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus ditangkap, oleh karena tuduhan-tuduhan, Barabas harus dibebaskan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ini bukan saja terjadi dengan Barabas, tetapi terjadi kepada semua manusia. Bahwa Tuhan Yesus mengambil kutuk itu. Tuhan Yesus mengambil kutuk itu. Tuhan Yesus mengambil bagian yang harus kita alami. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Kitab suci juga menjelaskan bahwa berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Berarti kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita telah diampuni kesalahan kita oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi adik-adik, yang perlu kita renungkan saat ini adalah betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi ingat adik-adik,
Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tugas kita adalah memperkenalkan Tuhan kepada siapa saja yang kita temui, bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jadi adik-adik, itu saja yang dapat kita renungkan di pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah mengambil bagian dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan terus berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan anak SD Kristen Elim ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan menentukan setiap masa depan mereka yang terbaik, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Guru-guru juga yang mengambil bagian dalam pelayanan di SD Kristen Elim, Tuhan terus memberkati, memberikan pertolongan, bahkan Tuhan segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan guru-guru SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik SD Kristen Elim, tetap semangat. Di rumah ya, jangan nakal. Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, 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 bell.